Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada ibu-ibu yang berlainan keyakinan dengan saya. Pagi, Bu. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Bapak dan Ibu semua karena telah hadir untuk acara sosialisasi budaya positif ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sangat saya muliakan. Puji syukur kita kirimkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif, di mana ini salah satu modul yang kami pelajari pada masa pendidikan sebagai guru penggerak. Adapun sub modul yang saya pilih adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin selama ini kita Bapak Ibu saya sendiri merasakan lebih banyak posisi kontrol saya sebagai penghukum. Apa itu sebagai penghukum? Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi baik perkataan atau tindakan kita itu yang mengarah ke arah hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menerapkan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya bisa perkataan kita berupa patuhi aturan saya atau awas, itu berupa kalimat-kalimat dari kata-kata penghukum. Kamu selalu saja salah. Atau bisa juga perkataan kita seperti selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Biasanya kita mengucapkan kalimat-kalimat itu kepada murid yang memang biasanya bermasalah. Kemudian posisi kontrol guru lainnya yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Mungkin perkataan kita bisa berupa, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin murid-murid itu akan merasa dirinya bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Jadi dengan kita mengucapkan itu berarti posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Jadi pas ada murid merasa membuat kesalahan, kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Hal yang lain memungkinkan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi untuk guru tertentu bisa wali kelas. Kalau kita di SD ya Bapak Ibu, mungkin sama guru bidang studi dia tidak. Jadi itu pula kekurangannya kalau sebagai teman ini Bapak Ibu. Mungkin contoh pernyataannya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi itu posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, dari sisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada kita tidak mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya kita menanyakan kepada murid yang bermasalah, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi itu kita tanyakan kepada murid. Kemudian yang posisi kita yang kelima, manajer.
Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer ini adalah membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ini yang kita terapkan sama-sama kita coba di ajaran baru ini. Ya, jadi pada pas murid ini melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas kita tanyakan lagi kira-kira kesepakatan mana yang tidak dipenuhinya waktu itu. Mungkin dia berkelahi dengan teman. Berkelahi dengan teman berarti dia itu mungkin sikap tidak menghargai orang lain, itu yang dilanggarnya. Mungkin seperti itu. Jadi nanti kita tanyakan dulu, kamu apa yang kamu lakukan kepada teman kamu? Kira-kira apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Kira-kira apa upaya dia memperbaiki? Berarti dengan itu anak-anak itu memperbaiki kesalahan dia sendiri menurut dia. Jadi di bawah bimbingan guru tentunya. Kemudian yang berikutnya yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah cara kita mengatasi masalah ketika anak melakukan permasalahan di lingkungan sekolah. Mungkin di rumah kita bisa juga kita terapkan terhadap anak-anak kita. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kita lihat proses segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Sekarang kita lihat poin pertama itu menstabilkan identitas. Jadi proses ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Mungkin contoh kalimatnya bisa kita buat seperti ini Bapak Ibu. Kalau anak-anak yang sedang mengalami masalah yang kita hadapi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, mungkin kalimatnya yang cocok, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Mungkin itu adalah contoh-contoh untuk mengidentifikasi masalah tadi Bapak Ibu. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ini langkah kita yang kedua. Apa itu validasi tindakan yang salah? Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Ingat Bapak Ibu, kita manusia ini ada kebutuhan rasa dihargai, rasa kasih sayang. Mungkin ada di kelas kita lihat anak yang mungkin kurang perhatian dari orang tua, jadi di sekolah itu kayaknya dia lebih mengganggu orang ya, supaya gurunya lebih fokus pada dia. Mungkin itu salah satu masalahnya. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ini adalah contoh kalimat yang bisa disampaikan guru, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin ini tergantung dari permasalahan yang muncul ya Bapak Ibu, jadi kita sesuaikan kalimatnya dengan masalah yang dihadapi siswa. Yang proses yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Ini berhubungan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Pada teori ini, teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu maksudnya dari dalam hati Bapak Ibu. Jadi memang dari dirinya, bukan gara-gara takut pada guru. Kalau takut pada guru berarti itu masih motivasi ekstrinsik, berarti dari luar. Jadi ini kita usahakan dia menumbuhkan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Mungkin contoh kalimat kita bisa berupa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita tanyakan lagi kepada anak-anak itu. Kemudian apa mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi itu kan kita menanyakan keyakinan dia lagi. Jadi kita memberikan pertanyaan pancingan supaya dia bisa memperbaiki masalah atau memperbaiki dirinya. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian dari paparan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada misalnya pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada Bapak Ibu? Kira-kira bisa kita laksanakan budaya positif ini di sekolah, di kelas kita Bapak Ibu atau di rumah? Bisa, insya Allah. Ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya Bapak Ibu. Salah dan jamal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.